Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang laju reaksi. Ada 3 sub materi yang akan kita bahas, yaitu tentang teori tumbukan, konsep laju reaksi, dan penerapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan dan menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Indikator pencapaian kompetensinya dapat kalian baca sendiri ya, untuk per KD-nya dari KD 3.6 dan KD 4.6. Nah, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, sebelumnya Ibu ingin menyajikan gambar-gambar tentang reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam kehidupan sekitar. Kalau kita lihat, di situ ada gambar kembang api, ada gambar kertas terbakar, ada gambar besi yang berkarat, dan juga ada proses pelapukan batuan. Nah, reaksi-reaksi tersebut ada yang berlangsung cepat, ada yang berlangsung sangat cepat, bahkan ada yang berlangsung lambat. Nah, bagaimana menurut kalian? Mengapa hal itu bisa terjadi? Adapun tujuan dari pembelajaran pada pertemuan hari ini ada 1-8 tujuan yang bisa kalian baca sendiri. Reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan antar partikel. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita analogikan dengan contoh 2 mobil yang saling bertumbukan. Apabila tumbukannya memiliki energi yang tidak cukup, maka tidak akan terbentuk zat yang baru. Tetapi apabila tumbukan itu memiliki energi yang cukup, menyebabkan terbentuknya zat baru atau senyawa yang baru. Tidak semua tumbukan akan menghasilkan suatu reaksi, karena tumbukan yang terjadi harus memiliki energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat yang bereaksi. Tumbukan yang demikian tersebut dinamakan sebagai tumbukan efektif. Lalu, apa yang dimaksud dengan energi aktivasi? Energi aktivasi merupakan energi kinetik minimum yang harus dimiliki oleh partikel bereaksi agar terjadi suatu tumbukan yang efektif. Agar kalian mendapat gambaran yang lebih tepat tentang teori tumbukan, kalian bisa ya melihat video pada 2 link berikut ini. Nah, sekarang kita sudah masuk ke konsep laju reaksi. Apa itu laju reaksi? Laju reaksi dapat didefinisikan sebagai kecepatan reaksi. Kalau kita lihat berdasarkan grafis, maka laju reaksi dapat didefinisikan sebagai laju berkurangnya konsentrasi reaktan tiap satuan waktu atau laju bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Nah, kalau kita lihat simbol dari laju reaksi itu adalah V. V ada yang bertanda negatif menyatakan berkurangnya konsentrasi reaktan, dan V yang bertanda positif menyatakan laju bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Sekarang kita masuk pada pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada faktor luas permukaan. Kalau kita melihat fenomena pada gambar, pernahkah kalian menggoreng tahu? Tentu pernah kan? Nah, sekarang ketika kita menggoreng tahu dalam keadaan utuh dan satunya lagi dalam kondisi tahu sudah kita potong-potong, kira-kira mana ya yang cepat matang?
tentu kalian bisa menjawab kan? Ya, tentu saja tahu yang dipotong kecil-kecil akan lebih cepat matang. Kenapa begitu ya? Dengan memperbesar luas bidang sentuh, reaksi akan berlangsung lebih cepat. Karena semakin luas permukaan sentuh, semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antar molekul yang bereaksi. Maka, kesimpulannya, semakin besar luas permukaan menyebabkan tumbukan efektif yang terjadi juga semakin banyak, hingga lajunya semakin besar. Sekarang kita memasuki faktor penentu laju yang kedua, yaitu faktor konsentrasi. Nah, kalian pernah kan membuat kue? Nah, dalam membuat kue biasanya kita menggunakan baking soda. Lalu bagaimana seandainya baking soda yang digunakan tidak sesuai dengan takaran, misalnya kurang atau mungkin lebih? Kira-kira apa ya yang terjadi? Nah, fenomena penggunaan baking soda pada pembuatan kue tadi berkaitan erat dengan konsentrasi. Zat yang konsentrasinya tinggi akan mengandung jumlah partikel yang besar, sehingga partikel-partikelnya akan tersusun rapat. Partikel yang susunannya lebih rapat, maka akan lebih sering terjadinya tumbukan efektif, sehingga kemungkinan terjadinya reaksi akan semakin cepat. Nah, sekarang kita memasuki faktor penentu laju yang ketiga, yaitu faktor suhu. Kalian lihat ilustrasi gambar di samping. Apa perbedaan ketika kita melarutkan garam dapur dalam air panas dengan ketika melarutkannya dengan air dingin? Tentu, ketika melarutkan garam dapur dalam air panas, maka garam dapur akan lebih cepat larut. Kenapa bisa demikian? Suhu sangat erat kaitannya dengan energi kinetik partikel. Semakin tinggi suhu, maka energi kinetik partikelnya pun makin besar, sehingga kecepatan partikel pun juga besar. Ketika kecepatan partikel tersebut besar, maka tumbukan efektif akan lebih mudah terjadi. Waktu reaksi akan berlangsung lebih singkat, dan tentunya laju akan semakin cepat. Faktor penentu laju yang keempat adalah katalis, di mana katalis merupakan zat kimia yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi kimia. Cara kerjanya yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi.